Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mr. Arman Perry. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau ngebahas tentang penyebab terjadinya serangan jantung mendadak di usia muda, ya. Jadi baru-baru ini, beberapa jam yang lalu, seorang atlet nasional Indonesia, mantan peraih medali emas Olimpiade cabang bulu tangkis, Marquis Kido meninggal dunia dikarenakan serangan jantung, padahal usianya masih tergolong muda, ya, masih tidak terlalu tua, masih di bawah 40 tahun, ya. Banyak orang bertanya-tanya sebenarnya apa sih penyebab serangan jantung itu, terutama serangan jantung yang menyerang para usia muda, ya. Jadi penyebab utama dari serangan jantung itu adalah uh, tidak adanya suplai darah yang menuju ke jantung. Artinya suplai darah yang menuju ke jantung itu terganggu, ya, dikarenakan berbagai hal. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung itu bisa bekerja jika ada suplai darah yang membawa oksigen agar dia bisa bekerja, ya. Jadi suplai darah yang terganggu ini itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba begitu saja, ya. Tetapi terjadi dikarenakan berkurangnya atau tersumbatnya salah satu pembuluh atau satu atau lebih lah pembuluh arteri koroner yang menuju jantung itu eh, tersumbat sehingga mengganggu suplai darah ke jantung, ya. Dan kondisi ini bisa juga disebut dengan penyakit jantung koroner, ya. Dan serangan jantung akan terjadi jika pembuluh darah yang telah dipenuhi oleh plak-plak ataupun sesuatu yang mengganggu, misalnya plak lah, atau sesuatu yang mengganggu aliran darah ke jantung itu tiba-tiba pecah, ya, sehingga terjadi penggumpalan darah di pembuluh darah. Nah, pengumpulan darah inilah yang menyebabkan aliran darah itu jadi tidak bisa mengalir ke jantung, dan inilah yang menyebabkan seseorang menderita serangan jantung mendadak, ya. Salah satu penyebab lainnya adalah seperti yang setelah saya bilang tadi, adalah kurangnya atau tidak adanya suplai oksigen, ya. Jadi jantung itu membutuhkan oksigen, tidak hanya jantung, seluruh organ tubuh juga membutuhkan oksigen untuk bekerja, ya. Dan jika oksigen tidak uh, tidak ada suplainya ke jantung, maka jantung juga tidak bisa bekerja, ya. Hal ini terjadi dikarenakan mengapa oksigen bisa tidak sampai ke jantung selain terhambat oleh flak atau gumpalan darah tadi, ya, karena oksigen ini dibawa oleh darah menuju jantung, ya. Jika terjadinya sumbatan karena darah yang mengumpal tadi, karena pecahnya plak di pembuluh darah tadi, maka otomatis suplai oksigen ke jantung tidak ada. Nah, selain tersumbat tadi, bisa dikarenakan karena kadar oksigen dalam darah itu memang rendah. Jadi darahnya sampai ke jantung tidak ada halangan, tidak ada gumpalan darah. Namun kadar oksigen yang dibawa oleh darah itu sangat rendah, ya, tidak cukup untuk membuat jantung bekerja. Nah, mengapa? Apa penyebab kadar oksigen yang dibawa oleh darah itu rendah? Itu bisa karena keracunan, misalnya keracunan karbon monoksida, keracunan zat-zat yang lainnya, ya. Berbahaya sekali kalau kita keracunan karbon monoksida, ya. Dan sangat disayangkan kandungan karbon monoksida yang paling tinggi itu adalah di rokok, ya. Jadi hati-hati bagi orang yang merokok, karena setiap orang yang merokok pasti menghirup
karbon monoksida yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah itu menurun ya. Bisa dibayangkan jika karbon monoksida itu dihisap dalam waktu yang lama seperti para perokok ya, karena karbon monoksida itu sifatnya adalah mengikat oksigen. Jadi oksigen yang di paru-paru itu diikat oleh karbon monoksida sehingga kadar oksigen yang dibawa oleh darah menuju jantung dan organ-organ tubuh yang lain itu sangat rendah ya. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada otot-otot jantung karena kurangnya darah dan kurangnya oksigen ya. Lantas bagaimana sih, mengapa bisa terjadi serangan jantung? Karena pada umumnya serangan jantung itu terjadi pada orang-orang yang usianya lanjut usia ya, atau 45 tahun ke atas ya. Tapi akhir-akhir ini tidak jarang orang-orang yang usia muda 40 tahun ke bawah, bahkan 30 tahun ke bawah, 35 tahun ke bawah itu menderita serangan jantung. Apa sih faktor penyebabnya ya? Faktor penyebabnya sama ya, baik itu terjadi usia muda atau usia tua, itu sama faktor penyebabnya. Yang ada hanya faktor resiko ya, faktor resiko. Kalau penyebabnya sama, hanya faktor resiko yang mempengaruhi ya. Seperti yang pertama adalah faktor resiko genetik ya. Jadi faktor genetik adalah faktor yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tuanya atau kakeknya dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu faktor penyebab terjadinya faktor risiko terjadinya serangan jantung di usia muda. Apalagi jika faktor genetik, sudah ada faktor genetik atau keturunan ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Seperti apa gaya hidup yang sehat? Seperti mengonsumsi alkohol ya, mengkonsumsi rokok. Kita tahu rokok seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengandung racun yang banyak sekali dan juga mengandung karbon monoksida yang bisa mengakibatkan penurunan kadar oksigen dalam darah, dan juga mengkonsumsi obat-obat terlarang ya, terutama kokain ya, kemudian dan obat-obat terlarang lainnya yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung ya. Kemudian ada juga penyakit-penyakit lain yang menyertai di komplikasinya ya. Ya, misalnya seorang menderita tekanan darah tinggi ya. Jadi seorang yang menderita tekanan darah tinggi berisiko juga terkena serangan jantung. Ya, karena apa? Karena biasanya orang yang mengidap penyakit darah tinggi atau tekanan darah tinggi, maka pembuluh darahnya itu menyempit ya, dan jika terjadi pembuluh darah yang menuju jantung itu yang menyempit, maka itu sangat beresiko sekali. Kemudian kolesterol juga salah satu plak yang bisa menempel di pembuluh darah ya, sehingga membuat aliran darah ke jantung itu terganggu. Kemudian juga diabetes mellitus tipe 2, kemudian obesitas, dan juga penyakit autoimun yang lainnya. Kemudian selain faktor penyakit lain, juga ada faktor stres ya, misalnya terhadap stres beban kerja dan sebagainya ya. Jadi faktor stres juga memicu jantung untuk bekerja lebih berat ya, memperberat kerja jantung, sehingga beresiko untuk meningkatkan terjadinya serangan jantung, terutama serangan jantung mendadak ya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan singkat mengenai faktor penyebab dan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung, terutama di usia muda ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.